wabarakatuh. Al-Fatihah ala hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ahli baitihi ajma'in wal ahmadil mujahidin wal mufassirin wal muhaddithin wa musannifil kutubin nafi'ah ajma'in. أن الله يتغشاهم الرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة ويجمعنا وإياهم ويهدينا بذاتهم ويحمينا بخدماتهم ويميتنا بمددهم ويعيد علينا من بركتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدنيا والآخرة ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم خاصة وأمتنا وأمتكم وأمت المسلمين أجمعين عامة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويتغشاهم الرحمة والمغفرة وأن الله يحيينا على لا إله إلا الله ويميتنا عليها ويحققنا بحقائقها وعلى نيتنا أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف ذنوبنا ويشفي مرضانا ويقضي جميع حاجاتنا دنيوية وأخرى ويخشى معنا ويغفر وبادنا بجاه سيدنا ومولانا محمد خير البرية وعلى هذه النية كل نية من نية صالحة جامع لخيرات الدنيا ونعيم الآخرة وعلى من وصل الصالح نية صالحة أن الله يجعل نياتنا في نياته وأعمالنا في أعماله وأخلاقنا في أخلاقهم وعلمنا في علمهم ومقاصدنا في مقاصدهم ومطالبنا في مطالبهم ونستحضر أرواحهم الطاهرة الزاكية في هذا المسجد المبارك ونهدي لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ghurril mayamin وتابعين وتابعيهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Barokah ingkang dipun rahmati ugi dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kajian kita pada malam hari ini melanjutkan kajian yang lalu ingkang dereng tuntas, yaitu berkaitan dengan mendoakan kepada ahli kubur, khususipun dumateng tiang sepah kali lan mbah-mbah kula kali panjenengan sedaya, ugi para guru-guru kita sedaya. Sebab nopo? Alam kubur utawi alam barzakh niku sanes alam akhirat. Alam akhirat itu akan terjadi manakala setelah datangnya hari kiamat, itu baru wonten alam akhirat. Sedangkan alam kubur niku al-fasil, pemisah bainad dunya wal akhirah, di antara alam dunia dan alam akhirat. Jadi dereng akhirat. Mula alam kubur itu disebut juga dengan alam barzakh. Dan orang-orang yang berada di alam barzakh niku hakikatipun gesang. Mereka hidup. Kedua orang tua kita yang sudah meninggalkan alam dunia ini dan sudah berada di alam barzakh, mereka hidup.
Dan kedua orang tua kita ketika berada di alam barzah niku semerep mengetahui sepak terjang kita, tingkah laku kita, perilaku kita ketika di alam dunia. Kedua orang tua kita itu tahu. Menawi putra putri ini pun melakukan keawonan, berbagai macam perbuatan buruk yang dilakukan oleh putra putri ini pun tiang ingkang sampun pejah, artosipun tiang sepah kali ini pun itu susah. Tapi menawi putra putri ini pun dados tiang soleh lan soliha niku tiang sepahipun sami bunga, dan pandangan mereka, penglihatan mereka lebih tajam dari orang yang hidup di alam dunia. Jadi alam barzah itu bainad dunya wal akhirah. Orang yang berada di alam barzah itu hidupnya di tengah-tengah, bainad dunya, antara alam dunia dan alam akhirat. Dadi lek noleh ngiwa ero kehidupan di alam dunia, tahu alam dunia, tapi mboten saged medal karena ada hijab, tapi tahu alam dunia. Lek noleh tengen ketok alam akhirat. Oleh karena itu di alam barzah itu orang lebih dekat ke alam akhirat dibanding alam dunia. Oleh karena itu orang-orang yang beriman mengetahui tempatnya kelak di alam akhirat, nggih menika swarga. Orang-orang yang tidak beriman mengetahui kelak di alam akhirat, yaitu tempatnya di neraka. Dados napa ingkang dipun dawuhaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qabru utawi kubur nggih barzah iku awalu manzilin, kawitane panggonan min manazilil akhirati, saking piro-piro panggonane akhirat. Bukan akhirat, permulaan transit pertama kali untuk menuju ke alam akhirat itu harus transit dulu di alam barzah, di alam kubur, ngenteni ngantos tumekaning dina kiamat. Fa inna jaminhu, maka jika dia selamat minhu dari kubur, fama ba'dahu aisaru minhu, maka menuju alam berikutnya, menuju proses berikutnya aisaru, lebih mudah minhu dari alam kubur, dari alam barzah. Wa illam yanju minhu, dan jika dia tidak selamat dari alam kubur, sangune titik, maka famad ba'dahu asyaddu minhu, maka menuju proses berikutnya ke alam akhirat asyaddu minhu, lebih berat lagi dibanding alam
Jadi alam barzakh itu tempat dalam rangka menunggu datangnya hari kiamat untuk menuju alam akhir. Oleh karena itu kedua orang tua kita, mbah-mbah kita, guru-guru kita, dan orang-orang dekat kita yang sudah meninggalkan kita dari alam dunia menuju alam barzakh, beliau-beliau mengetahui kita, tapi kita tidak mengetahui mereka. Oleh karena itu mereka yang berada di alam barzakh masih bisa menerima amal-amal orang-orang hidup yang amalnya dihadiahkan kepada mereka. Saged. Napa dasare? Idza mata benu adama, idza mata nalikane mati sapa ibnu adama, anak wayahe Nabi Adam, anak putune Nabi Adam. Apabila sudah meninggal dunia dan berada di alam arwah, ing qata'a mongko dadi pegot apa amaluhu, amale anak Adam, maka terputuslah amal. Nggih mboten saged napa-napa pun. Tidak bisa melakukan apa-apa. Illa min salasin, kejaba saking telung perkara, kecuali 3 perkara yang tidak terputus. Ila yaumil kiamah, sampai datangnya hari kiamat, mboten pedhot. Apa saja 3 hal, 3 perkara yang tidak terputus untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia, yaitu sodakotin jariyatin, sodako kang mili ganjarane mili mengalir. Baik pahala atau sodako jariah yang telah dilakukan oleh orang yang sudah meninggal dunia, atau orang hidup yang berbuat atau melakukan sodako jariah yang pahalanya dihadiahkan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Tutup. Dan ini salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang anak, putra atau putri, ketika masih hidup di alam dunia dan sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya. Jangan sampai mengabaikan, melalaikan, melupakan kedua orang tuanya. Hendaknya kita itu melakukan sodako jariah untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ngantos qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ora ana ala ahadin ing atase wong suci idza arada tatkalane ngarepake sapa ahad ayata sedekah, yen to sedekah sapa ahad bisa sedekaten kelawan sedekah, ayyaja'alaha yen to ndadekake sapa ahad ing sedekah liwalidayhi mareng wong tua lorone ahad. Idza kana nalikane ana sapa wong tua lorone, bapak ibu iku
muslimaini wong Islam karone. Syarate wong kudu Islam. Fayakunu mongko ana iku liwalidayhi kaduwe wong tuwa lorone ahad apa ajruha ganjarane sedekah wa yakunu lan iku kaduwe ahad mislu ujurihima sepadane pira-pira ganjarane wong tuwa loro min ghairi ayang kusa saking tanpa suda min ujurihima saking pira-pira ganjarane wong tuwa loro apa syai'un suwiji-wiji. Dene maksude ngeten bahasa Indonesiane. Terusipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ala ahadin tidaklah atas seseorang idza arada ayatasaddaqa apabila seseorang ingin bersedekah bisodakotin dengan sodakoh ayyaja'alaha hendaknya seseorang itu menjadikan sodakohnya liwalidayhi untuk atau dikhususkan kedua orang tuane itu jenengan kajenge sodako jangan lupa sedikit maupun banyak hendaknya jadikanlah sedekah yang kita keluarkan itu kita hadiahkan pahalanya untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia atau untuk mertua kita yang sudah meninggal dunia dan seterusnya. Syaratnya idza kana muslimaini apabila mereka beliau berdua ini kedua orang tua kita ini muslimaini syaratnya kudu wong Islam. Maka fayakunu liwalidayhi ajruha maka bagi kedua orang tuanya tadi itu ajruha mendapatkan pahala sodako yang dihadiahkan oleh seseorang tadi. Wa yakunu lahu mithlu ujurihima dan baginya wa yakunu lahu dan bagi seseorang anak sing ngedalaken sodako yang dihadiahkan untuk kedua orang tuanya itu mislu ujurihima dia mendapatkan pahala semisal pahala kedua orang tuanya padha oleh ganjaran min ghairi ayyang kuso tanpa mengurangi min ujurihima dari pahala sodako syai'un sedikit pun jadi gak dikurangi sedikit pun pahala sodako yang dihadiahkan kepada kedua orang tuanya. Nah ini jenengan sodako pribadi mendapatkan pahala utuh pahalanya. Kemudian jenengan sodako kita jadikan sodako kita itu kita hadiahkan sodako kita kepada kedua orang tua kita atau kepada kedua mertua kita atau kepada saudara-saudara kita dan seterusnya, tetap kita mendapatkan pahala utuh. Dan pahala yang kita berikan kepada kedua orang tua kita, yang kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita, atau kita hadiahkan kepada ahli kubur, itu tidak mengurangi pahala yang sodako. Ayo milih pundi kira-kira? Sodako kanggo pribadi napa dihadiahno? Mulane eman
Sedekah hendaknya kita hadiahkan. Sedekah datang kiai, datang habib, datang masjid. Ketika kita mengadakan tahlil atau pas tahlil, kumpulan tahlil setiap malam Jumat nih loh ya, pas bertempat di tempat kita, itu sampai semuanya bacaan yasinnya, kita memang diperintahkan untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran, membaca Fatihah dan lain sebagainya, membaca surat yasin, tahlil, zikir, plus sasodakoi, itu dianjurkan. Oleh karena itu kita harus bersyukur bahwasanya di tempat kita, di mana kita domisili, mesti enten jamaah tahlil. Pun waras-warasen. Ketika enten iurane bareng, pinten iurane biasanya? Sak pinten cak udah. Murah pol. Tapi kalau apa itu pas kena gilirane di enten sumbangan khususnya. Sing ahli. Ya walhasil apa yang kita lakukan menjadi kebiasaan kita setiap malam Jumat lagi atau setiap malam Jumat ada kumpulan-kumpulan tahlil. Ini penting sekali. Itu dalam rangka mengingat orang-orang yang sudah meninggalkan kita. Al-amwat, orang-orang yang sudah meninggal dunia, yang sudah berada di alam barzah, asyaddu ikhtiyajan, sangat butuh, arep nemen. Wong sing wis mati niku arep. Sinten sing diarep-arep? Alal ahya, ing atase wong-wong urip. Mbutuhaken kula kalih jenengan ingkang tasih gesang ten alam donya. Oleh karena itu hadirin hadirat rahimakumullah, selagi kita masih hidup, ini kesempatan untuk menambah pundi-pundi amal orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ini keuntungan bagi orang tua yang punya anak yang soleh dan solihah, sering menghadiahkan kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia, baik menghadiahkan bacaan-bacaan Al-Quran, zikir, sedekah dan ibadah-ibadah lain. Ini akan menambah pundi-pundi amalnya orang yang sudah meninggal dunia. Jadi amalnya tambahake selama belum kiamat. Gitu. Sodakotin jariyatin. Terus yang kedua, yang tidak terputus. Dan mulai kesempatan lah enten jariyah nih. Sodakotin jariyatin itu sodako yang mengalir, mili terus, gak mandek, mili terus. Berarti kita punya sedikit harta, kita sedekahkan untuk masjid. Masjid sudah jelas jariyah, mengalir terus. Dan kita nanti butuh juga, ya.
butuh di hadiahi ganjarane sedekah jariyah oleh anak-anak kita, cucuk-cucuk kita. Jenengan besok butuh putu, bojo sedekahe putu, butuh sedekahe siapapun orang-orang yang kita kenal ketika kita hidup di alam. Terus yang kedua yang tidak terputus, au ilmin yuntafa'u bihi, utawa ilmu yuntafa'u kang den alap manfaat apa bihi ilmu yang bermanfaat lek duwe ilmu. Mulane kiai-kiai, ulama-ulama sing santrine kuwatan, ilmune niku mengalir terus, pahala ilmunya nggih. Kula muruki jenengan tata carane salat, tata carane wudu, terus jenengan amalaken ilmu tata carane salat, tata carane wudu. Ini sing mulang niku oleh ganjaran terus walaupun sudah meninggal dunia. Selama orang yang diberi ilmu ini mengamalkan, terus mengalir. Ilmin yuntafa'u bi. Dan yang terakhir yang tidak terputus adalah awaladin, utawa anak solihin yad'aulah sing purung ndonga dateng tiang ingkang sampun pejah. Iki dasare, dalile lek wong sing wis mati niku tasih bisa menerima amal orang-orang yang hidup. Mulane kewajiban anak itu kepada orang tua di samping sholat juga doa. Nanti qala Ibnu Uyainah rahimahullah, Ibnu Uyainah, Al-Imam Ibnu Uyainah, beliau ini salah satu guru daripada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan man shalla as-shalawatil khamsah, barang siapa yang melakukan sholat 5 waktu, faqad syakarallahu ta'ala, maka sungguh dia telah bersyukur kepada Allah ta'ala. Wa man da'a lil walidaini, barang siapa yang berdoa lil walidaini kepada untuk kedua orang tuanya, fi adbaris sholawat, setelah melakukan sholat 5 waktu, faqad syakara lahuma, maka sungguh dia telah bersyukur kepada kedua orang tua. Ini saking pentingnya ingat kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggalkan alam dunia. Walaupun kita dulu pernah berbuat durhaka kepada kedua orang tua kita, sinten sih tiyang sing mboten nate nggak ada salah tentang tuwong ya, mesti duwe salah. Nate di dalam sebuah hadis ingkang dipun riwayataken dening Abu Dawud wa Ibnu Majah an Malik, saking sahabat Malik bin Rabi'ah As-Sa'di
Qala dawuh sapa Malik, bainama ing dalem siji mangsa nahnu tawi ingsun niku julusun pinarak inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing dalem ngersane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ija'ahu dumadaan teko ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa rajulun wong lanang mimbani Salamata kang tetep saking Bani Salamah. Faqala mongko matur sapa rajul, ya Rasulullah, duh utusane Allah, hal bakia punapa tasih wonten, gampangane ngoten, mimbiri abawaya saking bagusi bapa ibu kula, apa syai'un suwiji-wiji abirruhuma ingkang bagusi kula ing tiang sepah kali kula ba'da mautihima ing dalem sakwise pejahe tiang sepah kali kula. Iki tanglet, ada seseorang tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya ngeten, di dalam hadis ini dirosipun sahabat Malik bin Rabi'ah, kala beliau mengatakan, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu ketika, pada suatu saat kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ija'ahu, tiba-tiba datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun, seorang laki-laki, mim Bani Salamah, beliau dari Bani Salamah. Faqala, kemudian seseorang, orang laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, hal bakia, apakah masih ada nopo tasik wonten, apakah masih ada mimbiri abawaya untuk melakukan berbakti kepada kedua orang tua saya, syai'un, sesuatu, apakah masih ada sesuatu, apakah masih ada sesuatu untuk berbakti kepada kedua orang tua saya, yaitu sesuatu abirruhuma, yang mana aku akan berbakti, berbuat baik untuk kepada keduanya ba'da mautihima, setelah kematian beliau berdua. Itu pertanyaan datang Kanjeng Nabi. Faqala, mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, naam, iya isih ana. Terus Kanjeng Nabi, iya masih ada sesuatu atau perkara yang bisa dijadikan sarana untuk melakukan kebaktian kepada kedua orang tua setelah meninggal dunia. Apa itu? Yang pertama, as-sholatu alaihima, as-sholatu yaiku ndongake alaihima ing atase wong tua loro. Sudah saya terangkan tadi banyak-banyak, ya tidak sekedar mendoakan, mengeluarkan sodako dan lain sebagainya. Pokoknya amal apa saja, jenengan nyaponi masjid, nyaponi masjid yang pahala membersihkan masjid ini kita hadiahkan untuk kedua orang tua, sampai podo. Apapun amal-amal yang kita lakukan,
Kemudian wal istighfaru lahuma, wal istighfar lan nyuwun ngapura kepada Allah Subhanahu wa taala lahuma, untuk kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. Ini sangat penting. Kadang-kadang menungso niku sing penting niku kadang-kadang terlupakan, tidak dipedulikan ya. Barang sing penting kadang-kadang nggak diperhatikan. Termasuk ini. Jangan sampai melupakan istighfar kepada kedua orang tua kita. Allahumma gfir lah, kalau laki-laki Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'anhu. Minimal Allahumma gfir lahu, dan khususkan, sebutkan namanya. Sebab lain mboten jenengan sebutaken tutuk, tapi rebutan mangke. Kita istighfar untuk muslim dan muslimat sampai, tapi nggih rebutan, nggih rebutan. Tapi lek jenengan khususaken, jenengan sebutaken namine atau untuk kedua orang tua kita, itu nanti diteraken kali malaikat diteraken kilo itu ke anakmu. Tapi lek mboten jenengan sebutaken namine, tidak disebutkan alamatnya, ya rebutan. Oleh karena biasanya kirim doa itu sebelumnya kan ada ya doa arwah, disebutakan jenenge situ-situ. Ini ku penting nih. Cek gak rebutan. Jadi gak melok rebutan, tapi wis diteraken. Sampai enten hadis anar rajula, sesungguhnya seseorang, orang laki-laki, yamutu walidahu, yamutu meninggal dunia, walidahu kedua orang tuanya. Ada seseorang yang kedua orang tuanya meninggal dunia, ahaduhuma, atau salah satu dari keduanya, bu bapak bu ibu. Wa innahu la'aqun, dan anak yang ditinggal kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, atau salah satu dari keduanya. Jadi anaknya ini orang yang durhaka, duroko, ketika kedua orang tuanya hidup di dunia, atau salah satu dari keduanya ini hidup, duroko lahuma kepada keduanya. Tapi setelah meninggal dunia, fala yazalu yad'u lahuma, ketika kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya itu meninggal dunia, anak yang durhaka ini selalu berdoa kepada kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, wa yastaghfiru lahuma, dan istighfar, memohon ampun kepada Allah untuk keduanya atau salah satu dari keduanya yang sudah meninggal dunia, hatta yaktubahullahu birron, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat anak tersebut sebagai anak yang
berbakti. Kados napa ingkang sampun kula terangaken pada pelajaran yang lalu, lanjutannya. Oleh karena itu hadirin hadirat rahimakumullah, masih ada kesempatan. Tidak perlu putus asa, tidak perlu putus harapan bagi seorang anak yang ditinggal kedua orang tuanya padahal dia belum berbakti, masih ada kesempatan. Nah, bagi anak yang masih belum ditinggal oleh kedua orang tuanya, maka manfaatkanlah selagi kedua orang tua kita masih hidup, kedua mertua kita masih hidup, manfaatkan untuk melakukan kebaktian kepada keduanya. Kita senangkan, sebab keridhaan Allah, ridhallah fi ridhal walidaini, keridhaan Allah itu terletak pada ridhonya kedua orang tua. Artinya ridhonya apa? Wong tua itu seneng terhadap apa yang kita lakukan. Sesuatu yang menyenangkan dan membahagiakan kedua orang tua itu menunjukkan tanda bahwa Allah, kedua orang tua ridho. Kalau kedua orang tua kita ridho, pasti Allah akan ridho. Ridhollah fi ridhal walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidaini, dan kemurkaan Allah fi sukhtil walidaini, terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Oleh karena itu kita memiliki kewajiban untuk mencari ridho orang tua ketika hidup di alam dunia. Juga kita memiliki kewajiban untuk mencari ridho kedua orang tua kita atau salah satu dari kedua orang tua kita yang sudah meninggalkan alam dunia. Lah, kesempatan ada ketika kita masih hidup di alam dunia. Ini mari kita manfaatkan sebaik-baiknya agar anak-anak kita nanti juga menjadi anak yang berbakti kepada kita, cucu-cucu kita akan selalu diingat ya. Hadirin hadirat rahimakumullah, niki hadisnya kurang tutup sian ya. Nanti akan kita selesaikan pada pelajaran yang akan datang. Rada dawa hadis ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, mugi-mugi manfaat napa ingkang kula aturaken kala wau. Kirang langkungipun kula nyuwun agungipun pangapunten. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.